taruhlah tinggal 1,1 M. Masih satu ya depannya. 1 M. Iya benar. Kira-kira menurut kalian berdua, gue dapat berapa sih dari 1 M? 1% deh, 1%-nya deh. Pasti dapat banyak, Sampai Bang. 100 jutaan deh tuh. 100 juta lah paling jelek. Iya ya? benar. Enggak, 1,5 juta. Bohong. Udah Demi segitunya. Allah, 1,5 juta. Karena Coba deh, iya udah kalau gue ngomong. Itu karena 1,5 apa? juta. Loyalitas. Enggak, Karena pokoknya dikasih loyalitas. duit cuma 1,5 juta. Dan akhirnya gue dari situ resmi dikasih surat menjadi karyawan Ya. dengan gaji 225.000, uang makan 5.000. Bayangin, Kalau lo gue bawa duit 1 miliar Iya. begitu, satu Hasil nih, garasi, hasil. satu bagasi di mobil. Betul, betul. Itu Oh cuma tuh cash 1,5 bawanya. juta. Cash. Kan cairin di BHS Bank, gue inget di Gambir, di Pasar Baru tuh. lo cairin. 1,5 juta. Bawa segambreng. Pulangnya bawa berapa, Pak? 1,5 juta perak dikasihnya. Kalau bukti di kondisi seperti ini, lo akan bahagia atau emosi? Emosi lah. Gila gue udah capek-capek gue nagih-nagih. Tendi, Aduh. nonton Formula E nggak kemarin? Ya kan bareng sama lu. Iya juga ya. Iya kan? Lu nonton nggak? Ya kan bareng Tendi. Kalau nggak nonton lu Wah, keterlaluan. Bukti. gawat sih Tendi bener-bener. Kalau Anda juga nggak nonton keterlaluan. Berarti kita harus tanya nih. Sama ketua pelaksananya. Nah, itu dia. Bapak Ahmad Syahroni hadir di Cherry with Your Way. Ya Allah nih Pak Sultan Jakarta Utara. Dapat. Ya Allah. Dapat waktunya aja. Iya susah banget Tendi. Ini kita mau syuting nih udah. Ya. Bisa cepet gak? Bisa cepet. Iya, Aduh, aku bener, gini. bener. Mau kemana lagi sih, Pak? Mau kemana lagi sih gitu. Lewat daerah Jakarta Utara, mukanya gede banget. Betul. Ya kan? Jadi gara-gara Formula E kemarin itu. Banyak yang minta foto, Bukti. Ya ampun, minta duit juga nggak Pak? Enggak ya? Ya Allah kan Sultan Ya, katanya. dari Formula E kemarin, terus dari segitu banyaknya orang yang crazy yang ada seliuran di mana-mana. Ini salah satu yang crazy hadir di sini. Crazy Bukan rich. crazy dalam arti kata yang ngaco-ngaco atau tapi yang crazy rich. Tapi kayaknya semua orang gampang banget sekarang menyebutkan atau punya label buat diri dia adalah I am the crazy rich. I am the king of the crazy rich. Yalah Tendi, coba Gitu. lihat. Bisa kayak begitu tuh sepatunya Coba dia mahal ya Tendi. Ah, Tuh kakinya kan. gede banget. Tuh. Ini bajunya, aduh. Nggak panas, Bang? Jamnya dong Tendi, Sebentar jamnya. dulu, nggak panas. Palsu. Nggak bisa. Langsung. Itu Nggak berapa panas, M, Pak. Tendi? Nggak panas. Kan di sini dingin banget soalnya. Oh iya benar. Yang penting gaya Oke, Tendi. apa kabar? Sehat, Terima kasih loh alhamdulillah. sudah hadir di sini. Kenapa mau diundang ke Ceriwis? Karena ada kalian berdua, Siapa emang nonton coba dulu? nama kita, Ya, coba siapa sebutin. coba ayo kita Indi berdua. Barens sama Indra Bekti. Ya Allah. Ini bukannya bener lagi. Ya. Indi Barens, bukan Indi Barens atau Bukan, Indi betul. Baret. Ah, Benar betul, banget. betul. Oke. Berarti bener banget kalau kita undang ke sini untuk bisa tahu seberapa luar biasa kehidupan seorang Ahmad Syahroni. Karena nggak semua orang mungkin tahu bahwa sebetulnya sepak terjangnya dari mulai zero Ya. sampai menjadi seperti ini. Terus kok kayaknya gampang banget untuk menjadi sukses. Kita dari dulu kayaknya susah banget ya Oh Bekti iya, ya. jadi Iya, iya. umurnya sih kalau boleh dibilang seumuran Tendi. Serius? Tahun 77. Garis tangan. Itu dia, Oh, garis coba lihat tangan, tangannya. Coba lihat. Bener Tendi. Garis Bersih tangan. amat nih Bersih tangan. banget tangannya bisa buset. begini. Kan mani pedi kemarin, Bang. Setahu gua kalau mani pedi kan ininya ya, Iya, bukan. Iya. Lapak tangan Iya itu. Kan beda kalau sultan. Sultan beda. Nah ngomong-ngomongin Sultan nih bener di TikTok kan siluran nih. Sultan Iya. Jakarta Utara, Sultan Jakarta Utara. Sultan Ahmad. Priuk. Sultan Priuk. Coba kita lihat ini ya. Wih. Wih, Crazy Rich Tanjung Priok. Asli. Boleh tahu nggak sih mengklaim? Oh. Tanpa kerja keras kalian tidak akan bisa. Jadi orang Ahmad Syahroni dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priok. Crazy Rich Tanjung Priok. Di mana rumahnya? Usaha sukses di Jakarta, Iya. Usaha sukses di Jakarta. menjadi anggota Politisi, DPR RI. anggota dewan Ahmad ya, Pak? Syahroni Iya, anggota dewan. adalah Sampai bisnis sekarang. transportasi Bisnis dan kapal tongkang transportasi. pengangkut BBM. Kapal tongkang. Kekayaan dan jiwa kepemimpinan Dan yang salam dimiliki TikTok Syahroni sekarang ya, Bu. mengantarkannya Benar. menjadi ketua klub dewan. Mobil apa nih Bang? Ceritain Namun tidak dong banyak yang tahu tadi yang kuning. jika jauh sebelum dia menjadi Mas miliarder. Ganteng. Ahmad Mas ganteng ya. Syahroni memiliki hidup yang cukup berat dan panjang. Ia Nah, berasal dari keluarga Perjalanan hidupnya pas-pasan kalau jauh kita dari lihat kan hidup seperti mewah. ini ya, tampaknya tuh Ahmad kok Syahroni kayaknya hidup gampang bersama banget ibu dan gitu. Tapi neneknya. di sini kita Ibunya ngobrol berprofesi ya. sebagai Oh, penjual makanan nasi bungkus padang juga, di daerah Pak. pelabuhan Tanjung Priok. Dia jualan nasi padang. Iya gitu.
Sahroni kecil terus berjuang menjalani hidupnya. Lulus dari SMA, ia memutuskan untuk bekerja SMA sebagai tadi buku kasar, bentuknya. cuci piring, pelayan Jelek banget restoran. kan? Nggak ada yang bilang gitu Pak. Aku kan Lalu bagaimana itu Sahroni filmnya bisa mungkin sukses? kelirnya. Sembari bekerja sebagai supir, ia juga mempelajari cara bosnya menghasilkan uang. Berkat kerja keras dan kegigihannya, Sahroni diangkat jadi karyawan hingga berhasil duduk sebagai seorang direktur perusahaan. Tak mau berlama-lama di zona nyaman, Sahroni meninggalkan jabatannya sebagai direktur dan memilih untuk mendirikan perusahaan Iyalah, sendiri. punya punya Tapi sendiri ya, Bos. bisnisnya tak selalu berjalan mulus. Ia pernah ditipu hingga harus menanggung hutang cukup banyak. 2004 ia mulai bangkit lagi berkat investasi integritas saat menjadi direktur. Banyak mantan klien dari perusahaan tempatnya bekerja dulu menjadi pelanggan di perusahaannya. Wow. Itu bukan Photoshop kan ya? Bukan ya? Enggak, itu editan. Wow, itu keren banget. Coba label Crazy Rich itu siapa yang memberikan? Raffi istilah? Ahmad. Raffi Ahmad. Oh, Ahmad kan Sultan Andara. Ini Sultan Tanjung Priok. Kenapa bisa mendapat label itu? Karena semua orang kan kayaknya gampang banget untuk disebutkan atau punya label Crazy Rich gitu. Jadi Gimana? 2018 akhir itu gua ketemu Raffi di Jepang. Oke. Lagi liburan, kebetulan hotelnya depan-depan. Sarapan bareng. Oh, Nah. ngomong ya sarapannya di Itu tahun Jepang berapa? ya. Iya. 2018 akhir. 2018 akhir. Itu udah DPR, udah ya? Udah DPR. Nah, waktu itu dia menyampaikan bahwa gue cari duitnya di YouTube nih sekarang. Oke. Udah bro, gue mau main ke rumah lu boleh nggak? Boleh gitu. Setengah 6 pagi waktu itu. Nah, munculnya Crazy Rich pertama itu sebenarnya gue. Yang kalau sekarang ngomong ada Crazy Ya, Rich ini, yes. Crazy Ya, Rich. betul. Itu yang pertama kali gue, ya, Raffi yang ngucapin. Raffi yang nyorot Cuma gitu. yang penting Crazy-nya asli lah. Iya. Nah, itu dia. Bukan karbitan ya, Pak? Bukan, Oke. bukan tiba-tiba punya duit banyak. Iya, iya. Benar, terus kemudian akhirnya ya masuk situ Selesai. ya, gitu. Kenapa istilah Crazy Rich itu bisa diberikan sama Raffi? Waktu itu kan lagi nge-hit film yang Singapura ya, Crazy Rich ya, itu. Crazy Rich gitu. Crazy Rich Rich Asian. ya, oke. Jadi Raffi tau-tau munculin itu aja. Oh, akhirnya nempel lagi Nah, sampai sekarang. dari di-upload video itu muncul, 4 hari kemudian follower gue 60.000 nambah, handphone rusak. Oh, aduh. Handphone hang. Karena kok bisa? Ya nggak tahu, pokoknya tiba-tiba handphone tuh hang aja. Karena masuk Instagram itu follower notifikasinya tiba-tiba kan? tambah, ya. Gue kalau gitu sekarang gue mau nyebut nama gue Crazy juga. Crazy Kalian apa nama tadi? followernya banyak banget mudah-mudahan. Crazy apa? Crazy confirm. Tapi Nah, dari istilah gerah nggak sih dapat sebutan itu awalnya? Sebenarnya gerah, cuman kan waktu itu bersamaan dengan pileg kedua kali itu. ya. Iya. Nah, lambat laun banyak orang protes sebenarnya. Cuman kan yang nyebutin itu kan bukan gue sendiri, Iya. tapi Raffi yang menyampaikan itu Oke. ke Akhirnya terbawa YouTube. terus. Kalau gitu kita- Bawa-bawa lah ceritanya. Kita panggil Raffi aja tadi, kita dibilang Crazy Rich gitu. Nah, terus udah gitu ya, Bang. Makasih Walaupun loh, misalnya Teddy. sekarang karirnya sudah sedemikian oke gitu ya, dan orang melihat kesuksesan dari sisi seorang Ahmad Syaroni. Sebetulnya boleh nggak bercerita sendiri di sini awalnya tuh sebetulnya siapakah dirimu, bermula dari keluarga yang seperti apa sampai akhirnya bisa menjadi orang sukses sekarang? Saya lahir di Priok, di salah satu rumah sakit namanya Santo Yosep, dekat pelabuhan di Tanjung Priok. Kebetulan dari nenek sampai mama saya tuh jualan di pelabuhan di Pos 3. Jualan apa? Rumah makan Padang. Oh, itu benar. Nah, dulu kan kita hijrah dari nenek dari Padang ke Jakarta. Oh, sama, Ambo juga orang Padang kok. Sama ya orang Arawa. Iya, orang awak. Nah, tahun 65 Pindah ke Jakarta. ke Jakarta dan berjuanglah nenek waktu itu bersama anak-anaknya. Oke. Nah, proses bersamaan menjadi besar di rumah makan Padang, gede di Pos 3 waktu itu. Jadi kalau lihat sekarang rumah makan Padang kan ada di bawah itu, di depan di gerobaknya itu kan tempat makanan biasanya. Iya, betul. Nah, gua itu gede tidur di situ. Serius? Di gerobaknya di gerobak itu di bawah di etalase di bawahnya itu kan biasa tempat makanan. Nah, gue biasa tidur di situ. Gede di pelabuhan di rumah makan Padang di Tanjung Priok. Ya itu usaha keluarga lah Itu proses besar dan lahir dan besar di Priok. Nah, proses berjalan memang
gue orangnya tidak bergaul di karena di rumah nenek itu dari lahir sampai besar sampai hari ini nih, gue nggak pernah ketemu namanya bapak. Oh ya. Nggak pernah tahu bentuknya gimana, nggak pernah tahu. Apa meninggal atau? Untuk meninggalnya pada posisi gue nggak pernah tahu, karena nyokap selalu nyembunyiin dan dia selalu mengatakan bahwa lu nggak perlu tahu lah bapak lu. Ya pokoknya lu gede aja. Sampai hari ini gue nggak pernah tahu. Sampai hari ini. Walaupun mungkin sekarang seorang Ahmad Syaroni sekarang udah terkenal seperti sekarang ini, nggak coba hubungi. Tahun 2008 itu ada yang mengaku keluarga. Datang ada 2 kali, 2008 sama 2012. Nah cuman jawaban gue adalah pada saat gue waktu itu lahir dan besar berproses sedemikian rupa, kemana kalian? Kenapa kalian saat sekarang hadir di kala posisi gue dengan sedemikian? Nah setelah itu dia nggak pernah datang lagi. Jadi berproses jalan dari supir waktu itu om yang ngajakin. Supir apa? Supir pribadi. Pribadi, oke. Sebelum nyupirin anak sekolah, sebelumnya itu nyupirin bos kecil dulu. Bos kecil. Bos kecil ya, gue supir tuh 3 kali. Supir bos kecil, supir anak sekolah, yang sekarang masih ada sampai dia udah punya anak. Oh ya? Dua-duanya. Oh ya. Nah supir bos gede. Ya, bos kecil ini maksudnya jadi bos kecil sama bos gede ini adik kakak. Oh oke. Ya kenapa gue bilang satu bos kecil karena dia adiknya. Oke. Nah karena ini orang masih juga ada, cuma sekarang jadi guru di salah satu STM di Cilincing di Jakarta Utara. Nah dulu bos gue nih nggak bisa nyupir dan dia hidupnya hura-hura terus, mabok perempuan dan tiap hari. Tuh berhenti ya bukti ya. Hei, enak aja. Boleh kan temenin. Nggak ada, nggak gitu, nggak mabok tidur, nggak gitu nggak ada. Terus maksudnya itu Bang Ahmad di sini melihat gitu dan Bang Roni lah, jangan Bang Ahmad, nanti gue kayak Arab lagi. Oh iya Bang Roni ya. Oh iya benar juga ya. Raffi Ahmad lagi nanti. Bang Roni itu melihat itu dan kemudian nggak melihat sih sebenarnya, mengalir aja kerja di kala dia mabok, tinggal di satu hotel. Mohon maaf nih, dulu kita gembel aja udah tidur di hotel bintang 5. Karena bos gue dulu memang hotelnya pindah sana pindah sini. Jadi mau ngikutin ya. Jadi di kala dia mabok kita kerja. Nah, selalu ngurusin pekerjaan yang notabene bantuin dia pada saat di hotel. Nah, secara alami otodidak itu akhirnya gue ngerti. Jadi pada saat dia pada mabok pada nggak ngerti, gue yang kerjain. Gitu. Jadi dulu itu supir gak jelas gajinya. Kalaupun akhirnya pergi ke mall, dia belanja baju dan segala macam itu bawain pasti. Kalau disuruh beli itu dimaksimumin. Lu ambil boleh 300.000 maksimum. Jadi dulu gaji nggak jelas, dapat duitnya juga mau-maunya aja. Tapi karena gua dulu orangnya pengen kerja aja, nggak pulang-pulang. Gitu. Itu umur berapa tuh Bang? Itu tahun 2000. Jadi tahun 97 habis selesai sekolah itu gua udah kerja dulu sama dia nih. Hanya sebentar 98 gua pergi ke kerja jadi TKI di Amerika di kapal pesiar di Miami, Florida. Itu selama 8 bulan. Tapi 3 bulan di kapal, 8 bulannya di darat di salah satu downtown di China di Atlanta. Terus balik ke Jakarta 99 gua kerja lagi sama si bos kecil ini. Nah itulah akhirnya berproses jalan. Nah, dipelajari itu apa yang dilihat itu ya. Dan bicara proses berjalan tuh apa aja tuh yang bisa proses berjalan yang tadi dikerjain hal-hal yang tadi nggak ngerti, akhirnya tanya. Kebetulan teman-teman suka perlu bantuan dan akhirnya kita kerjain apa yang dikerjain. Apa sih dikerjain itu bisnisnya? Suplai bahan bakar. Ini waktu itu perusahaan yang perusahaannya sekarang itu punya gue. What? Siapa yang nyangka bahwa semua bisa berbalik ya? Bisa berbalik menjadi kita yang handle sendiri. Benar. Jadi karena sering ketemu klien waktu itu kliennya ada institusi pemerintahan yang sering komunikasi dan si bos-bos ini kalau dihubungin nggak bisa, jadi akhirnya gue lah yang ngelayanin mereka. Ya karena melayanin mereka dia bilang udahlah bosnya lu kasih biar aja, lu ambil nih ini urusan kerjaan, gitu jadi ceritanya. Jadi, nah tapi sekarang masih perusahaan itu masih aktif, masih gue pegang. Bosnya kemana?
bosnya udah entah ada di mana, yang bos gedenya udah kasihan lah. Jadi gue udah pernah balas budi sama keluarganya, dan bos kecilnya juga sudah pernah balas budi. Ada bos di tengah-tengahnya, ada satu memang pernah yang ngusir gue di kantor dulu. Waduh. Oh ya? Untungnya udah meninggal. Untungnya udah meninggal. Untungnya Kalau udah belum meninggal mau diapain? Ya kita cuma mau ngasih tahu bahwa hidup ini jangan pernah meremehkan seseorang. Exactly. Jangan. Setuju banget. Waktu diusir kenapa waktu itu? Ya kan waktu itu posisi supir gue, duduk masuk dalam satu ruangan. Nah kantor itu sekarang itu gue beli. Jadi itu. Jadi di tempat gue diusir, itu akhirnya kantor itu gue beli. Jadi prosesnya panjang, belinya juga butuh waktu karena si bosnya itu kan punya utang ya, utang, akhirnya gue ambil kantornya. Berarti secara nggak langsung proses pembelajaran hidup itu dan merintis karir segala macam sebetulnya based on apa yang sudah terjadi dulunya ya, maksudnya kerja dengan orang-orang demikian, melihat langsung, jadi kayak trialnya tuh langsung di situ langsung ikutan jadi di situ ya. Nah kan kebanyakan orang tuh pengen berharap hal-hal yang instan dan pengen apa-apa harusnya dapat. Iya. Nah hidup ini nggak boleh demikian. Sampai hari ini juga gue dalam posisi yang sama. Jadi bukan berarti kelihatan wah sultan ini enak, ini enggak. Jadi banyak hal-hal yang mungkin pandangan orang tidak tahu apa yang gue jalani. Iya, Nah sampai hari ini gue juga sama, difitnah masih, disampaikan orang si Sahroni itu penipu lah, masih sampai hari ini. Bayangin aja, sudah posisi gini aja kita masih apalagi posisi dibuat seperti sekarang ini kan narasi seolah-olah nggak benar. Jadi, angin makin kenceng kayaknya berasa. akhirnya menyikapinya gimana dengan kondisi kayak gitu? Nah yang penting kita pertama adalah jangan pernah jahat sama orang. Sekalipun orang menganggap kita penipu lah, tukang tipu lah, ini diemin aja. Ya kita yang penting jangan ngelakuin hal itu. Nah sampai akhirnya punya apa tuh sebuah perusahaan kan akhirnya, dan kemudian kapan tuh merasakan wah akhirnya nih gue bisa sukses nih gitu tuh, itu tahun berapa sih? Sampai hari ini gue juga belum bisa merasakan diri gue sukses. Karena probability sukses itu kan ruang lingkupnya gede. Nah gue berharap lebih besar lagi. Oh masih mau berharap lebih besar lagi untuk manfaat banyak orang. Nah sekarang manfaatnya masih skalanya kecil. Coba. Ini kan bicara soal bisnis, Ahmad Syaroni nggak cuma bisnis kecil-kecilan ya, maksudnya dari segala macam usaha sudah dilakukan, dari bisnis awalnya mafia minyak. Ada. Kita ngomong mafia langsung. Mafia segala macam. Itu kan berarti kalau kita bicara mafia kan berarti udah konotasinya. Iya, konotasi mafia kan dikategorikan negatif. Betul. Tapi kan namanya usaha, bisnis. Kan beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. Bisnis, makanya dia dikategorikan mafia. Kenapa waktu itu harga minyak di dunia yang paling murah itu ya di Indonesia. Jadi harga kita beli 500 perak, kalau di dunia kita jual bisa 3.000 perak. Nah bayangin perbandingan harganya, itu aja udah untung berkali-kali. Wadaw. Waktu merasa bahwa wah ini hidup gue udah mulai berubah nih, ya kan dulu memulai semua dari basic, dari standar, malah mungkin di bawah standar gitu. Terus sekarang kan kita lihat kesuksesan seorang Bang Roni. Nah apa yang usaha apa pertama kali yang Bang Roni ngerasa bahwa oh ini gue udah mulai bisa nih buat mulai karir awal gue, itu pas kapan tuh? 2006. Itu karena waktu itu gua 2000 setelah jadi the real business dan menjadi pegawai itu tahun 2001. Dan waktu itu menjadi pegawai karena disuruh nagih di salah satu perusahaan anak perusahaan BUMN yang kantornya di Atrium, sekarang udah dibongkar. Nah, nagih di situ bisa. Padahal waktu itu bos udah nyuruh orang pakai debt collector, pakai preman, pakai itu nggak berhasil. Nah, gue waktu itu cuma dikasih 1 minggu waktu, alhamdulillah 8 hari lah. Caranya gimana tuh? Nemuin tukang parkir, satpam, kepala satpam, staf kantor sampai orang ke direktur keuangan. 1,7 miliar waktu itu. Beres, potong 30%. Dapat. Berapa tuh? Negosiasi enggak. Untuk ke guanya berapa deh? Maaf, kita soalnya kirain malah malah duitan. Iya, itu dia. Jangan dulu. Jadi dapat tuh. Kalau 1,7 M dipotong 30%, taruhlah tinggal 1,1 M. Masih 1 ya depannya. 1 M. Iya benar.
Kira-kira menurut kalian berdua, gue dapat berapa sih dari 1 M? 1% deh, 1%-nya deh. Pasti dapat banyak, Sampai Bang. 100 jutaan deh tuh. 100 juta lah paling jelek Iya ya? benar. Enggak, 1,5 juta. Bohong. Udah Demi segitunya. Allah, 1,5 juta. Karena Coba deh. iya udah kalau gue ngomong Satu Itu karena setengah apa? juta. Loyalitas. Enggak, Karena pokoknya lo dikasih yang duit cuma 1,5 juta. Dan akhirnya gue dari situ resmi dikasih surat menjadi karyawan Ya. dengan gaji 225.000, uang makan 5.000. Bayangin, kalau lo gue bawa duit 1 miliar Iya. begitu, satu Hasil satu nih, garasi, hasil satu kan. bagasi Udah di berhasil. mobil. Betul, betul. Itu Oh, cuma tuh cash 1,5 bawanya? juta. Cash, bawa cash. Kan cairin di BHS Bank, gue inget di Gambir, di Pasar Baru tuh. lo cairin 1,5 bawa juta. segambreng, pulangnya bawa berapa, Pak? 1,5 juta perak dikasihnya. Kalau bukti di kondisi seperti ini, lo akan bahagia atau emosi? Emosi lah. Gila gue udah capek-capek gue nagih-nagih. Semua orang gak tembus debt collector Iya, bener. giliran Gue nih gara-gara Bang Ron, gue gara-gara udah bikin uang lu. Cuma 1,5 juta. Kenapa lo nggak marah dan menuntut Enggak, haknya? karena gue seneng jadi karyawan aja. Nah, akhirnya Nah dikasih. dari 2001 gue resmi jadi karyawan, 2003 gue udah jadi direktur. Gila. Apa yang bisa bikin semudah itu sih, Bang? Nggak tahu bos gede gue pokoknya udah Percaya dari staf gitu? operasi, kepala operasi, jadi GM langsung direktur gua. Dalam kurun waktu 2 tahun. Itu diberikan kepercayaan seperti itu gitu ya jadinya kayak ini lo gue jadiin direktur gitu. Iya, karena semua aspek kerjaan yang gua kerjain Beres. semua beres. Itu dia. Sampai pekerjaan di lapangan yang misalnya konotasi pekerjaannya ada pengisian kapal 1000 KL misalnya ke 1000 ton. Itu di tongkang bos gue cuma 600 ton. Berarti kan 400 loss-nya kan. Iya. Itu bayangin gua melobi kapal si chief engineer-nya. Dulu gua bahasa Inggrisnya bego-bego banget ya, cuman ngomong Kalau sekarang- chief muka susah gembel gitu kan, namanya muka susah di Kalau kapal. sekarang udah canggih dong. Oh, Bang. Sekarang jangan enggak, teman-teman biasa kemarin aja. Formula E semua pakai bahasa Inggris kan Loh, di. itu pun Iya. asal tahu gue jujur aja nih. Iya. Bahasa Inggris gue nggak bagus-bagus amat, tapi gue berkumpul dengan mereka si bule-bule. Nah. Nggak tahu kenapa lancar aja bahasa Inggris. Oh iya, benar. Ke bawah ya. Ke bawah Iya, iya. Nah, Jadi di tongkang itu akhirnya Dan akhirnya gue ngelobi dan akhirnya dapat remark dari pengisian BBM itu cuma remarknya 150 ton. Dapat untung 250 ton. Bayangin. bayang 250. 250 ton keuntungan itu bahkan bisa miliaran. Tapi lagi-lagi Iya. gue nggak pernah ngambil berlebihan. bagiannya itu. Langsung dikasih ke kantor. Gitu. Jadi ketulusan hati dalam proses pekerjaan kunci dan ya. jangan menipu itu adalah kunci daripada proses kehidupan. Bang, tapi dalam menguasai sebuah pekerjaannya, satu pekerjaan yang baru didapat dan mungkin kita nggak punya background pendidikan sama sekali. Menurut Bang Roni, skill apa yang dipakai banget dalam diri Anda? Smart, Wow. Dalam hal pintar nggak penting, Iya. tapi smart. Apa beda Smart itu kan pintar artinya dan pintar, smart? Bang. Enggak, cerdas. Cerdas. Oh, cerdas. Oke. Kalau pintar tapi nggak cerdas, Iya. lu nggak akan bisa ngapain. Apa sih kelebihan kecerdasan Tapi kalau seorang cerdas Bang Roni? duluan, pintar belakangan itu penting. Itu Jadi, menurut gue ya, lebih utama karena gue cerdas ngalamin dibanding hal itu. pintar. Oke. Kalau lu pintar, gue nggak pintar-pintar sekolah, nggak Pintar kan pernah pasti kan- sekali nggak naik kelas kok. Jadi maksudnya pintar itu kan lebih kepada akademis gitu kan. Ya Jadi iya kayak itu tadi ranking, gue bilang. gitu-gitu. Itu Kalau nggak perlu buat cerdas gue. adalah mungkin dari tadi skill tadi. Kalau pengalaman. cerdas itu Heeh. tadi secara alami lu akan mendapatkan keahlian secara otodidak. Jadi nggak ada pelajaran. Iya. Tapi kalau pintar kan lu harus sekolah. Belajar. Iya. Dan akhirnya itulah sekolah itu akan menjadi gelar kita dengan standar. Nah, tapi kalau cerdas nggak ada standarnya. Iya, benar. Standar apa dipakai Kuliah cerdas? dulu kuliah. Kuliah setelah punya duit. Oh gitu. Gini-gini S2 gua. Wih. Bukti kan, Akhirnya jadi kan D3 D1 doang Tendi. Apa D3? dorong-dorong dus. Asik Tendi. D3 dorong-dorong dus. Bang, selain merasa punya kecerdasan nih yang dianugerahi sama Tuhan ya, terus udah gitu merasa gini nggak sih ada faktor X lain yang mungkin semua orang nggak bisa dapat, yaitu keberuntungan. Merasa nggak bahwa seorang Keberuntungan Ahmad itu- Syaroni adalah orang yang sangat beruntung? Keberuntungan itu kan datang dari asas kebaikan kita sendiri. Atas kemauan. Jangan pelit Itu gitu. dia Ih. makanya Tendi tuh apalagi. Gue mau tiap hari beliin makanan di sini. Apalagi gue beliin kopi. Hello. Leho. Maaf ya, Bang. Sorry.
Jadi gitu. Keberuntungan asas dasar kebaikan dari kita sebenarnya. Atas dasar kebaikan. Jadi memang Jadi gini, tabur tua ya bang. gue selalu memberikan moto dalam buku gue ya. Bukunya apa? Bawa nggak? Ada. Mana ya? 2 kan? Ada. Jangan 1 dibagi Ada 2 yang empat, mau gue. Jadi suksesnya kita ada di diri kita sendiri. Oke. Suksesnya kita untuk manfaat orang banyak. Ini menurut paham dirimu ya bang. Wah ini dia. Ini siapa nih bang? Ini Ini dari kapal tongkang mana? nah hodanya Tendi. Oh, udah. Inilah dia. Anak Ahmad Priok Sahroni. meraih mimpi Ahmad Syaroni. Ini di tag berapa kali nih fotonya nih bang? Nah, kok harus Berkali-kali. ini. Ntar ada buku ketiga nih. Oke, Bentar lagi. ini ada filosofi apa bang melirik ke atas gitu bang? Ngelihat pandangan untuk menjadi orang hebat ke depannya. Tuh Tendi, makanya pakai foto miring ke situ Tendi, jadi sukses. Coba foto, 1, 2, 3. Nah, sukses. Bang, kan nggak pernah menyangka ya bahwa dirimu menjadi seniman Nggak. terkenal, terus sukses, duit nggak perlu dipikirin, nggak perlu bikin YouTube yang sampai serepot yang lain, nggak kita ya. Kita Kita mah nggak bikin repot. balik. Kita mah kalau nggak ada Richard Buntario, oh gila kali. Terima kasih ya Pak Richard Buntario. Ini gara-gara Babe juga bisa mengundang. Iya, kalau Ahmad Syaroni bukan karena ini. BDI belum tentu kamera segini banyak. Bukan lagi. Nah, Betul. dulu pernah bercita-cita sebagai apa seorang Ahmad Syaroni ini? Mimpi pengen jadi presiden. Serius. Beneran. Ya benar. Waktu di usia berapa punya mimpi itu? Ya udah lama. Kan mimpinya selalu menjadi orang kaya. Iya. Benar. Setiap doa di saat selesai ibadah selalu gue menyampaikan bahwa menjadi orang kaya dan orang kaya aja terus. Itulah dia kalau misalnya kita selalu membawa Afirmasi. mimpi itu ya kayak Fokus. Afirmasi. Nah, itu kayak semacam apa the law of attraction ya. Jadi mau jadi Sama orang kan, kaya, kalian ya. kan fokus artis berdua. Ya kan Nggak ada, artisnya nggak ada terus. pilihan lain bang. Misalnya itu aja gua mah. Iya kan? Untungnya masih dipakai. Nah, itu dia Nah, sih. bang enak nggak sih hidup kayak begini? Jadi Ya seperti ada sekarang. enak ada enggaknya. Ada enggaknya karena kontroversi kan semua orang tidak selalu suka dengan kita. Benar. Tidak selalu orang Kita bisa ngebahagiain senang orang. dengan apa yang kita lakuin. Dan kita nggak bisa nyenengin semua orang ya, Bang. Ya, dan apa yang kita lakuin belum tentu juga orang nilai baik. Iya, Iya, betul. Itu yang harus diberikan sesuatu pemahaman kepada diri sendiri. Dan Oke, bermulai dari hanya sekedar anak biasa di daerah Priok, terus melihat kerasnya hidup gitu ya, terus akhirnya banyak jalan-jalan yang bisa membuka peluang untuk seorang Bang Roni, akhirnya ternyata itu menjadi jalan untuk kesuksesan dirinya pribadi. Nah, kalau pada saat udah sampai di titik menjadi anggota dewan dan lain sebagainya, itu kok jadi akhirnya pengen coba politik atau ada kesempatan buat ke situ? kebetulan jadi gini, kan ada istilah. Kalau mau jadi ustadz, maka mainnya di pesantren. Iya. Mau jadi orang ngobat, mainnya sama orang narkotik. Tapi kalau mau jadi orang kaya, ya harus mainnya sama orang kaya. Oke. Nah, filosofi ini waktu itu kebetulan gue bisnis dalam satu institusi yang temenannya adalah anggota DPR. Oke. Nah, tanpa disengaja, namanya Enggar Tiasto Lugita itu adalah orang yang dari Partai Golkar ke Partai Nasdem pindah Januari 2013. Waktu itu akhirnya ngundang gue. Tapi sebelum itu gue memang punya komunikasi yang agak unik. Karena gue dekat salah satu sama orang institusi, undang makan malam, Pak Enggar datang. Pakai jas dengan pakai handsfree. Pak Enggar kan Chinese. Gue menganggap dia itu adalah sebagai vendor biasa. Wah, Chinese di vendor gitu ya. Gue waktu itu berdebat dengan yang bersangkutan terkait dengan harga BBM waktu di zaman Pak SBY waktu itu. Jadi agak debat. Tapi gue nggak tahu kalau dia anggota DPR. Nah, setelah dia ke kamar mandi, gue tanya sama teman sebelah, itu tadi siapa? Oh, itu anggota DPR Komisi 1. Waduh, kepala dong, kaget kan? Ya udahlah ya. Nah, dari situ dia akhirnya tertarik dengan gue. Pada saat dia pindah ke Nasdem, dia manggil gue ceritanya. Ke kantor 2 jam lah gue dicuci otaknya untuk akhirnya gue ikut politik. Yang tadinya sama sekali nggak kepikiran Ikut apa pileg waktu itu apa? Pileg langsung. Jadi 2013 gue masuk, langsung disuruh maju DPR.
tanpa ada rasa beban apa-apa, nggak ngerti, akhirnya dia kasih konsultan. Ya itulah, gue orang pertama yang dari lahir dan besar di Priok, yang maju sebagai anggota legislatif, pertama kali maju, pertama kali langsung lolos. Langsung lolos. Langsung. Kan orang kan Nah ini gue periode kedua. Ya, untuk apa namanya? Mencoba apalagi biasanya, di periode kedua ya kan. Maksudnya waktu periode pertama itu orang kan belum mengenal siapa sebenarnya Ahmad Nah Saroni. kebetulnya dari 2003 sampai 2013 Sebetulnya, sebetulnya. Iya. 2003 sampai 2013 gue melakukan kegiatan sosial. Jadi bikin musola, bangun Muhammadiyah, Itu dapil majelis taklim di tempat di Priok, Di Priok. tempat gue. Nah selama 10 tahun gue mengabdi kepada masyarakat itu gue nggak pernah munculin nama, nggak pernah munculin muka. betul. Selalu nama. Dan akhirnya turun di lapangan setelah gue maju sebagai caleg waktu itu. Barulah orang menganggap bahwa Ahmad Saroni itu kirain udah tua. Jadi gue alhamdulillah itu tadi bahwa kebaikan yang kita lakukan, apa yang mendasari kita dengan keikhlasan, akhirnya mendapatkan keuntungan pada saat kebutuhan itu ada. Waktu caleg itu kan langsung DPR RI. DPR RI. Enggak coba untuk ke DPD dulu. Enggak ya. langsung Ke situ dan akhirnya masuk dan itu dapil DKI 3 Jakarta itu kan Utara, kalau Jakarta dapil Barat. DKI itu kan Dapil dapil neraka ya. Iya. Itu rasanya gimana itu untuk bisa akhirnya menarik? Ya nggak tahu. Sampai penghitungan terakhir aja orang pada sibuk worry takut gitu ya, gue tidur. Jadi gue nggak ada beban waktu itu ya, karena nggak ada beban itulah akhirnya gue nggak pernah merasa seolah-olah berharap lebih enggak. Jadi ya ikhlas aja. Ngaruh nggak ke usaha? Ya awal-awal sih ngaruh sih. Lumayan Awal-awal. apa mengeluarkan Banyak keluar duit. banyak. Untuk apa tuh keluar duit? Ya untuk kampanye. Kampanye. Makanya ada orang bilang kampanye nggak pakai duit, bohong. Kencing aja bayar. Iya benar. Malah pas politik lagi. Tapi bukan money politik akhirnya. Bukan kan? money politik. Jadi politik itu punya duit aja belum tentu lolos. Iya, benar. Apalagi nggak punya duit. Makanya banyak yang Dipastikan nggak lolos. Bener. Nah ini aku baca di halaman ke 147 di sini ada tulisan jangan takut bermimpi. Iya. Ya, berarti ini bisa dibilang kehidupan seorang Ahmad Saroni sekarang Ya, adalah mimpi-mimpi bagian aja. dari mimpi dulu. Mimpi aja. Pengen jadi orang kaya jadi gitu. Gue mimpi begini kagak jadi, gue bingung gimana. Mimpi orang kaya maksudnya tadi. Iya. Oh iya. Kayak begini. Belum jadi Atau sultan. kurang tidur kali ya. Nah, tadi tidur dulu. Iya. Kalau bermimpi berarti harus tidur dulu kan ya? Iya benar. Nah, mimpi apa lagi yang mau diinginkan? Mimpi jadi presiden. Presiden. Mimpi itu yang pengen, karena gue liat balihonya gede banget. Iya bener. Mimpi Tiap jadi gua lewat- presiden kan? Iya, Ya. gue lihat pokoknya lewat mana tiap gue nengok, iya aduh, ini pertanda apa? Gue ketemu segede-gede gini lagi di depan kampus ya, Trisakti kalau nggak salah. Tiap gue lagi masuk, dia lagi senyum sama gue. Banyak. Lagi senyum. Iya lagi Ada senyum sama gue. 136 titik waktu itu. Wow. Di Di Jakarta, Jakarta aja? Ya, Jakarta 22. 22 dan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kenapa? Ada 136. Kenapa pengen jadi presiden? Ya itu tadi yang pernah tadi gue bilang kan bahwa gue ini belum dikategorikan sukses karena skala untuk memberikan manfaat kepada orang banyak ruang lingkup masih kecil. Begitu. Hmm. Nanti Nah, kalau tapi kalau jadi presiden kan wah Sabang sampai Merauke. Amin gitu. Masuk akal kan? Masuk. Apakah ini termasuk salah satu kampanye? Jadi presiden. Kan masih lama. Teaser, Kan nggak mungkin Teaser. juga gue jadi presiden sekarang. Mungkin nanti. Ya, apa kan tahu kan kita tiba-tiba pernah mewawancarai seorang presiden. Iya. You'll never know kan? Nanti main TikTok ya, nanti main TikTok. Jangan lupa itu Ya, jangan sombong sama kita. Iya benar. Nah ini kan sekarang semuanya sudah serba ada, sudah serba mudah didapat gitu ya. Terus pernah ada penyesalan nggak dalam hidup Bang Roni di saat sekarang sudah ada di titik ini? Enggak sih, gue orangnya easy going aja. Biasa aja. Iya duit lu udah banyak jadi easy going lah. Iya. Ini mah Bener itu juga sih ya. Tapi Nggak, sekarang ini kan bukan landasan karena seseorang itu punya duit atau tidak. kalau aku ya, nah akhirnya karena uang itu membuat mudah. Ahmad Saroni juga Tapi kan tidak segala-galanya uang. itu dia. Tapi uang butuh segala-galanya. Iya benar juga. Akhirnya Ahmad Saroni ditunjuk sama Pak Anies Baswedan untuk memimpin di Formula E ini. Itu gimana ceritanya kok akhirnya bisa Anda yang jadi terpilih? 2019
timnya Anies memang nelpon 2019 ya, untuk minta bantuan jadi tim advisor. Dan after itu nggak pernah ada komunikasi lagi karena kan pandemik. Betul. 2 tahun. Nah, muncul lagi tahun 2021. Oke. Itu pun komunikasi dengan orangnya Anies dulu, karena gue kenal Anies memang dari 2013 waktu launching awal buku. Setelah itu nggak pernah komunikasi. Dan kalaupun ketemu pada event-event di DKI, misalnya di Polda Metro lah, ada itu aja. Lintas aja gitu. Lintas aja, nggak pernah ada duduk ngobrol, nggak pernah. Nah, tapi orang mungkin tanggapannya, loh, berarti dipilih nih orang memang deket. Itu dia, betul. Tapi kan secara nyata gue enggak. Cuman waktu itu pas duduk bersamaan dengan si co-foundernya, si Alberto Longo itu, Anies Baswedan, gue Bamsud sama Dirut Jakpro di pelataran Menteng. Nah, itu pun belum ada omongan Kakak Roni nanti akan jadi ketua panitia ya, nggak ada. Jadi pas sebelum mulai, 10 menit sebelum acara press itu, langsung Kak Roni kita udah ambil keputusan, Kak Roni jadi ketua panitia. Gue ditembak waktu itu, langsung sebelum press con. Gue nggak bisa berkata-kata dong. Ya udahlah ya, mau diapain. Karena berlima itu sudah fix di situ. Nah, Pak Bamsud sebagai ketua SC baru diumumin. Nah, pada saat diumumin kan waktu proses itu kan agak ramai itu. Sebelum gue jadi ketua panitia. Karena desakan untuk pembatalan Formula E itu luar biasa. Karena opini orang luar biasa. Lagi-lagi gue lagi pandemi kok bikin Formula E. Iya, gitu. Karena lillahi ta'ala gue jalan aja, go ahead. Akhirnya gue ketemuin, kasih tahu sama temen orangnya Anies, gue bilang, bro tolong sampein Pak Gub, ini orang pasti tanya, kenapa you pilih I jadi ketua panitia, jangan sampai karena aspek gue sebagai di salah satu partai. Akhirnya komunikasi, besoknya gue diundang ke kantor, dan akhirnya kita makan siang ngobrol. Pak Gubernur cuma bilang, Kakak Roni saya mau nyampein ya ke media resmi tentang apa yang saya pilih Kakak Roni sebagai ketua panitia. Baru disampaikan kalau kita pilih Kakak Roni adalah sekjen inilah, sebagai ketua asosiasi mobil listrik lah, dan juga sebagai pelaku motorsport misalnya gitu. Barulah berjalannya waktu berjalan. Nah, tendangan yang kuat adalah tendangan opini publik tentang Formula ini akan sangat terjelek. Kita akui bahwa mungkin aspek dari lawan-lawan politiknya Anies sendiri kan terlalu kencang. Tapi gue nggak pikirin, karena pikiran gue adalah jangan disamakan antara motorsport dengan politik. Akhirnya gue jalan aja tuh, jalan sampai di titik akhir agak sedikit kencang tentang apa yang gue sampaikan di publik, dan akhirnya viral seadanya. Apa yang disampaikan sih waktu itu? Tentang BUMN sebenarnya. Oh yang itu ya, nggak nolong ya. Gue ini sebenarnya karena pride, bukan karena duit, gue bilang. Itu spontan aja, dan akhirnya rame lah di mana-mana. Karena di saat bersamaan juga karena tendangan kepada permintaan kepada corporate country ini kan harus terlibat. Kenapa? Jangan dong acara event dunia yang dilihat di dunia 150 negara kok lu nggak ikutan. Ini gue agak sedikit emosi besar itu karena faktor itu sebenarnya. Tapi anyway lah, mau lu suka nggak suka, pokoknya gue udah ungkapin itu di publik, dan mungkin akhirnya publik menganggap wah ini orang agak sedikit berani, dia bilang gitu. Maksud lu berani ini maksudnya apa? Gue cuma nggak ada efek berani atau mau apa, enggak. Mau nyalon presiden udah nggak mungkin, gue bilang. Mau kampanye apalagi udah masih lama 2024. Tapi ini gue ada dorongan hal untuk kepentingan negara. Udah gue pedoman itu, gue bilang gitu. Udah akhirnya semua orang jadi ramai lah. Sampai urusan terkait dengan KPK sekalipun, wah Roni lu ntar lu dipanggil KPK. Ya kalau mau dipanggil panggil aja. Tapi ingat ya. I di sini adalah sebagai ketua pelaksana penyelenggaraan, bukan urusin duitnya. Nah, ingat tolong ya kita bilang. Untuk event internasional itu tidak urusin duit. Saya bertanggung jawab untuk penyelenggaraan. Malah beli tiketnya. Malah beli tiket. Nah,
Kan kalau ngomong sejujurnya lagi, apakah uang tiket 1,2 M itu secara belum tentu juga. Banyak lagi duit yang gue keluar. Tanggung jawab kepentingan, misalnya contoh. Toilet yang nggak jadi di dalam, areal pedok nggak ada. Lah itu gue sponsor misalnya, tapi gue nggak pernah menyampaikan bahwa ini sponsor dari gue. Nah, itu bentuk tanggung jawab dikala event perlu toilet yang memang harus wajib ada dengan secepat mungkin. Kita panggil orang untuk datengin tempat toilet yang portable. Alhamdulillah lancar. Nah itu kan ungkapan di mana tanggung jawab. Betul. Kita ini dimanapun berada harus punya tanggung jawab pada diri sendiri dan pada apa yang kita pegang. Sama kalian berdua juga harus tanggung jawab sama bos tadi. Ya, Pak. Banget. Nah, ini sebelum kita selesai ngobrol-ngobrol kita sekarang ya Bang, ini kan pasti banyak sekali teman-teman yang ingin mencontek, ingin tahu selain dari sisi skill yang dimiliki, selain dari keberuntungan yang dimiliki, setiap manusia pasti punya faktor X yang beda-beda. Apa yang mau disampaikan sama semua teman-teman di saat yang kali ini lagi berjuang banget pengen sukses? Karena kan Bang Roni kan juga mau mulai semua dari nol ya kan? Kira-kira mau menyampaikan apa? Pada teman-teman yang mungkin yang nonton ini, yang pertama adalah kalian jangan patah semangat dan ada kemauan dan keinginan untuk menjadi seseorang yang hebat. Sekalipun menjadi orang miskin itu tidak enak, tapi janganlah mendowngrade diri bahwa kita miskin dan kita nggak bisa apa-apa. Dan upaya untuk melakukan sesuatu bukan karena aspek dari misalnya kalian melakukan pada seputaran kalian, tapi kalian harus melakukan upaya tanggung jawab. Yang penting tanggung jawab itu yang pertama adalah berani bertanggung jawab pada orang tua, walaupun hanya membantu nyapu atau nyuci piring itu adalah bagian dari bantuan yang kecil. Nah kalau itu anda dan teman-teman yang lain bisa melakukan itu, saya yakin kalian juga bisa seperti saya untuk melakukan yang lebih baik dan lebih hebat. Sedikit. Kenapa dari dulu sampai sekarang masih tetap tinggal di Priuk? Nggak, maksudnya bukan membeda-bedakan atau ada apa, cuman kenapa besar di situ? Apa memang tetap selamanya pengen di Priuk, tempat lahir di sana? Jangan pernah lupa kacang dengan kulitnya. Jadi di situ tempat berasal. Sama aja kok, mau Pondok Indah, mau di Menteng, tidurnya sama aja. Tapi kan sekarang pakai lift. Ya, bisa dong. Dibuat di rumah, di Pondok Indah dengan Priuk sama aja, bener-bener. Cuma daerahnya doang aja. Dulu di Gerobak di bawahnya, sekarang pakai lift. Tapi dulu memang waktu gembel cuman punya cita-cita pengen punya rumah keren dan bagus. Ada ini, ada mobil, ada motor, ada kolam renang. Di gang kecil nggak apa-apa. Di 1, 2, 3 rumah ketiga nggak apa-apa deh. Nah itu rumah gue mimpi dari zaman dulu gembel. Ya Allah. Jadi rumah ketiga itulah yang sekarang gue tempatin karena ucapan gue dulu. Betul. Nah itu semua berawal dari mimpi jadinya tuh ya. Terima kasih banyak Bang Roni. Semoga sukses dan apa yang dimimpi-impikan akan terus bisa berguna buat masyarakat. Kapan-kapan kita diajak home tour ya. Oh anytime. Bener ya. Sama jalan-jalan di mobil, kita yang pilih mobil yang mana. Iya bener. Ya Bang, sukses ya. Salam buat semua. Terima kasih ya Terima kasih Bang. untuk waktu yang seru banget di hari ini bisa ngobrol bersama Bang Roni. Dan kalaupun misalnya ini juga menjadi wish dari Anda, pengen lihat, pengen tahu, pengen denger, mudah-mudahan ini adalah hari baik buat Anda ya, untuk bisa ketemu dengan Bang Roni di Cherry Wish Your Way. Jangan lupa untuk tetap like, comment, subscribe dan juga share Official Cherry Wish dan juga Instagram kita cherrywish_official. Kita juga punya TikTok. benar. Tulis TikToknya. Jangan lupa Ya, dong. benar, TikTok. Cherry Wish Your Way. Thank you.